Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rencana Tuhan adalah rencana yang penuh misteri. Walaupun kita sudah ikut Tuhan sekian lama, tetapi dalam banyak hal kita pasti akan mengalami kebingungan, mengalami kesulitan untuk sungguh-sungguh memahaminya. Oleh sebab itu kita perlu membuka hati terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita perlu membuka hati, Tuhan bicara kepada kita dengan kebenaran firman-Nya. Rancangan manusia itu jauh dari rancangan Tuhan. Kita berpikir, kita tahu banyak hal, kita pintar, kita punya pengalaman, tetapi dalam perjalanan hidup kita semua mengalami yang namanya salah memilih. Kita mengalami namanya gagal dalam membuat keputusan. Bahkan ada orang-orang Kristen tertentu keputusannya begitu fatal sehingga membuat hidupnya mengalami banyak kesulitan. Saudara-saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan, kalau Tuhan mengatur segala sesuatu, itu baik adanya. Tidak ada sesuatu yang dirancang Tuhan tidak baik. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Tawarikh. Jadi mulai bulan ini 2 bulan ini kita akan fokus untuk belajar memahami kitab 1 Tawarikh. Saudara-saudara, di pasal yang ke-6 kita bisa baca lengkap tentang suku Lewi. Jadi di 1 Tawarikh ini ada godaan untuk menjadi bosan karena itu daftar silsilah yang banyak disebutkan. Makanya kita perlu mengerti bagian-bagian penting yang kita bisa pelajari. Sebab kalau itu dicantumkan di Alkitab, berarti sesuatu yang sangat penting yang harus kita pahami. Walaupun kadang-kadang kita bosen kan, karena itu keturunan silsilah Israel itu yang nama-namanya saja kita nggak terlalu familiar dan kisahnya pun kadang-kadang kita tidak mengerti. Sehingga ketika membacanya kita kadang-kadang bosan. Tetapi pasti ada pesan-pesan Tuhan. Kalau bicara tentang keturunan Lewi, saya nanti akan fokus di perikop yang 54 dan seterusnya. Kita akan belajar begini dulu. Saudara-saudara, setelah bangsa Israel sampai tanah perjanjian, semua suku itu sudah mendapatkan kaplingnya masing-masing, tanah pusakanya masing-masing. Setiap suku sudah mendapatkan bagiannya. Yehuda di mana, Ruben di mana, saudara bisa baca lengkap di Tawarikh. Semua dapat, tetapi suku Lewi tidak dapat. Jadi ibaratnya orang tua membagi warisan, warisannya sangat luas, anak pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga ini. Kemudian begitu sampai Lewi enggak kebagian. Sebagian orang mungkin berpikir kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Coba kalau itu terjadi di sebuah keluarga yang tidak dapat bagian pasti ngamuk. Keluarga-keluarga berantakan gara-gara warisan banyak sekali kan, bahkan saling membunuh. Apalagi ini tidak dapat bagian nih, nggak dapat milik pusaka. Tetapi nanti dulu, Tuhan pasti punya maksud. Tuhan yang mengatur pasti ada tujuannya. Mari kita baca ayat 54. Ayat 54 sampai 56. Ya, kita baca sama-sama. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka. Kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Saudara-saudara, di situ ada pernyataan bahwa keturunan Harun itu dapat tempat di wilayahnya Yehuda.
Jadi hal pertama, bagaimana Tuhan mengatur pembagian milik pusaka itu adalah semua dapat bagian. Lalu kalau kita baca lengkap sebenarnya kalau kaitannya dengan suku Lewi, Tuhan berkata, kamu sudah dapat bagian yaitu diriku sendiri. Artinya orang-orang Lewi ini tetap dapat perhatian Tuhan. Kalau semuanya dapat warisan milik pusaka, tanah warisan, tanah yang sudah disiapkan Tuhan bagi mereka, tetapi orang Lewi ini Tuhan berkata, bagianmu milik pusakamu adalah diriku sendiri. Dengan kata lain, engkau itu tanggung jawabku, engkau sebenarnya dapat sumber berkatnya. Engkau dapat pribadi Tuhan, Tuhanlah yang menetapkan. Karena Tuhan yang menetapkan setiap tempat itu menjadi milik siapa, setiap suku dapat tanah di mana, setelah itu Tuhan tetapkan. Setiap suku itu wajib memberikan sebagian tanahnya untuk didiami orang Lewi. Itu pengaturan Tuhan. Itu pengaturan Tuhan. Jadi orang Lewi sebenarnya tidak ditelantarkan betul secara milik pusaka, tidak. Ada suku Yehuda, Ruben, ada siapa? Ada keturunannya Yusuf itu Manase, semua tanah yang dimiliki suku-suku ini mereka wajib memberikan bagian tanah tertentu untuk didiami oleh orang Lewi. Maksud pertama, mengapa Tuhan mengaturnya begitu? Kenapa tidak orang Lewi dikasih aja milik pusaka sendiri? Kan selesai. Semua keturunan Yakub itu semua dapat. Sudah selesai kan? Tetapi kenapa Tuhan mengaturnya agak berbeda ini? Lewi tidak dikasih khusus. Tetapi minta setiap suku kamu harus kasih tempat ini. Harus ada bagian tanah yang kau berikan kepada orang Lewi. Maksud Tuhan, ini kenapa sistemnya begitu ya? Itu pengaturannya Tuhan tuh. Kalau kita bicara tentang sistem adat nggak berlaku nih, pasti ribut. Kalau itu pikiran hukum pun juga nggak berlaku. Secara hukum positif, negara. Kan nggak, semua anak kandung punya hak. Tetapi kenapa ini beda? Yang pertama, kita bisa mengerti bahwa Tuhan ingin di semua tempat di mana suku-suku Israel itu tinggal, di situ ada kehadiran Tuhan. Karena orang Lewi dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan ingin hadir di semua tempat yang didiami oleh suku Israel. Makanya Tuhan sebar itu orang Lewi. Karena orang Lewi dipanggil khusus untuk melayani. Di sini Tuhan ingin menegaskan kepada umat Israel, kamu boleh dapat tanah yang bagus, tanah yang subur. Kamu mungkin wilayahmu bisa lebih luas dari yang lain. Tetapi ingat, tanpa kehadiranku, maka sia-sia yang kamu miliki. Aku ingin hadir di tempatnya, di tanahnya Yehuda. Aku ingin hadir di tanahnya Ruben. Aku ingin hadir di rumahnya Simeon. Semua tempat aku ingin hadir. Makanya di situ harus ada hamba-hamba yang aku pilih untuk melayani. Saudara-saudara, ini pengaturan Tuhan. Sebab biasanya orang itu, gini aja saya tanya, saudara sungguh-sungguh berharap Tuhan tolong ketika hidupmu itu semua lancar-lancar saja atau banyak macetnya, banyak hambatannya? Saya tanya, saudara benar-benar jadi rajin, semangat berdoa, benar-benar berharap belas kasihan Tuhan ketika saudara hidupmu lancar-lancar saja, baik-baik saja, sehat-sehat saja, atau ketika ada hambatan, ada masalah? Nah, masalah kan? Begitu diberkati Tuhan, awal-awal sih masih, tapi makin lama keasikan menikmati berkat, kemudian mulai secara enggak sadar jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Pernah enggak saudara doa sampai puasa ketika saudara gaji naik? Ketika saudara sehat? Ketika saudara keluargamu baik-baik saja? Saya yakin jarang sekali orang melakukannya.
Pernah tidak saudara berdoa sampai hancur hati betul untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk pasanganmu, untuk pekerjaanmu, padahal semuanya lagi baik-baik saja? Enggak. Biasanya kalau lagi masalah kita stres, kita tertekan. Gitu kan? Kecenderungannya kalau semua baik-baik saja, makin lama hati kita jauh dari Tuhan. Secara fisik kita masih kelihatannya dekat, karena masih berdoa, masih baca Alkitab, masih ke gereja, ibadah. Tetapi secara hati, secara enggak disadari, kenyamanan menikmati berkat itu menjauhkan hati kita dari Tuhan. Tuhan tegaskan, aku ingin tinggal bersama kalian. Aku ingin menyertai kalian. Aku ingin ada di tengah-tengah kalian. Makanya setiap tempat yang aku berikan kepada setiap suku harus ada satu tanah khusus diberikan kepada orang Lewi. Supaya di situ namaku dimuliakan. Umat tetap bisa diajar mengenal Tuhan. Bisa diajar beribadah dengan baik. Bisa diajar untuk hidup di jalan Tuhan. Di situ ada orang Lewi. Itu pengaturan Tuhan. Lalu ada yang mulai protes. Enak dong, setiap suku hanya dapat satu tempat. Orang Lewi ada di mana-mana. Berarti ada di 11 tempat. Enak dong. Nah, ini orang yang lupa diri bahwa tanah itu diberikan bukan karena dia berprestasi itu anugerah Tuhan. Kenapa banyak orang cemburu dengan berkat orang lain? Mengapa banyak orang itu membanding-bandingkan diri dengan berkat orang lain? Karena lupa diri bahwa apa yang engkau tempati saat ini, apa yang bisa engkau nikmati setiap hari, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi anugerah, kamu nggak ada tempat tinggal sampai saat ini. Kalau Tuhan tidak memberi anugerah, engkau tidak bisa makan sampai saat ini. Engkau tidak bisa melewati berbagai masalah di padang gurun. Saudara-saudara, ini mengajarkan kepada kita apa? Saudara boleh ada di mana saja. Puji Tuhan, saudara ada pekerjaan di mana beda-beda pekerjaannya. Tempat tinggalnya beda-beda, profesinya beda-beda. Tidak ada masalah, itu anugerah Tuhan. Tuhan yang menetapkan kita masuk di area itu. Tetapi yang paling penting, apakah kita buka diri terhadap kehadiran Tuhan di tempat itu? Apakah Tuhan hanya ada dalam hidup kita kalau kita ibadah saja? Bagaimana kalau kita bekerja? Apakah Tuhan menyertai kita? Kita bahkan minta Tuhan menyertai kita. Apakah Tuhan bersama-sama kita dalam pernikahan yang kita jalani? Dalam membesarkan anak-anak, apakah Tuhan itu yang menyertai, hadir memimpin kita? Jebakan bagi orang yang diberkati Tuhan, berpikir bahwa aku hanya butuh Tuhan kalau ada masalah. Kalau semuanya baik nggak terlalu butuh. Doanya hanya rutinitas, tradisi. Tidak sungguh-sungguh berharap Tuhan menolong. Ketika semuanya baik-baik. Tidak, saudara. Baik susah maupun senang, sakit maupun sehat. Kayak janji pernikahan aja kan. Kita tetap membutuhkan kehadiran Tuhan. Amin. Supaya nggak salah. Jadi ketika saudara diberkati, ada banyak berkat, puji Tuhan. Berarti Tuhan menyertai pekerjaanmu, menyertai yang kau lakukan, dibuatnya berhasil. Tapi ketika berhasil, ingat, Tuhan tidak boleh engkau tinggalkan, tetap menyertai. Makanya kita akhirnya diberi hikmat untuk mengelola berkat itu dengan baik. Demikian juga ketika kita menikah, yang sudah menikah nih, ketika menikah, ketika pengen menikah, berdoa enggak minta pasangan hidup dari Tuhan? Siapa yang pengen menikah, perginya ke dukun, minta jodoh dari paranormal. Ada orang yang seperti itu. Tetapi saya yakin sebagai orang Kristen, kita semua bahkan membuat keputusan ingin menikah pun kan berdoa kan?
Minta pimpinan Tuhan kan? Bahkan sudah ketemu pun kita masih uji, Tuhan bener enggak ya dia jodohku yang darimu ya. Kita masih berdoa tuh. Sebelum menikah memang harus begitu. Tetapi kalau sudah menikah tidak boleh begitu. Tuhan ini benar-benar darimu atau enggak ya? Jangan-jangan salah pilih dulu itu. Itu enggak. Enggak, kalau sudah diberkati apapun keadaannya resiko. Tanggung sendiri. Artinya itu konsekuensi sebuah pilihan. Tetapi sebelum memilih itu harus diuji betul. Ragu boleh. Makanya minta peneguhan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Menguji itu sebelum menikah. Jangan setelah menikah mulai mikir-mikir, saya salah pilih nih. Salah pilih sih, kenapa pilih dia? Kenapa nggak pilih adiknya saja ya? Bisa orang berpikir yang aneh-aneh. Enggak. Nah, ketika kita sudah berdoa yakin, memang ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi yakin Tuhan pimpin saya untuk bersatu dengan dia. Begitu sudah menikah, di mana Tuhan? Apakah masih menyertai pernikahan yang kita bangun? Apakah masih ada di rumah kita? Banyak orang begitu sudah menikah lupa tujuan pernikahan. Menikah dipikir hanya sekedar status sosial. Yang penting sudah menikah. Nanti kalau ada yang tanya, kamu sudah menikah? Sudah dong. Itu kan? Bukan sebagai bagian dari Tuhan mengatur hidup orang. Termasuk mengatur pasangan hidup. Nah, ketika sudah punya anak, biasanya berikutnya doanya apa tuh? Sudah menikah, doa selanjutnya apa? Punya anak. Orang yang menikah pasti doanya pengen punya anak. Jarang ada yang menikah lalu berdoa, Tuhan jangan berikan aku keturunan, jarang. Biasanya pengen punya keturunan. Berdoa, bahkan ada yang kadang-kadang ternyata nggak memungkinkan. Ada yang sampai akhirnya rela keluarin biaya besar untuk proses terapi. Misalnya pakai bayi tabung atau enggak gitu ya. Pakai bayi tabung atau pengobatan apa, macam-macam. Diusahakan supaya punya anak. Berjuang betul supaya punya keturunan. Nah, setelah punya anak, apakah masih itu Tuhan menyertai? Apakah Tuhan masih menyertai bagaimana bisa merawat dan membesarkan anak dalam jalan Tuhan? Nah, kalau kita yakini anak kita anugerah Tuhan, berarti kan anak itu harus kita arahkan kepada Tuhan. Anak itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua hal yang kita lakukan dalam hidup ini, termasuk pekerjaan juga. Ketika orang bekerja, berdoa, Tuhan berikan aku pekerjaan. Berikan aku jalan keluar untuk usahaku. Nah, ketika sudah mulai terbuka nih, bisa bekerja, apakah kita masih merasa butuh Tuhan menyertai pekerjaan kita? Kadang-kadang kalau merasa pengalaman dan pandai, nggak butuh Tuhan lagi. Doanya hanya sekilas saja. Yang sekolah juga begitu tuh. Ketika mau sekolah, berdoa kan? Apalagi kalau papa mamanya bilang, kelihatannya nggak ada duit nih nak, nggak tahu kamu bisa lanjut sekolah nggak. Wah, itu biasanya pergumulannya tambah tuh, gitu kan. Ini nggak tahu, nanti kalau nggak kamu di SD Inpres aja lah ya. Udah nggak ada ya Inpres. Gitu. Oh, itu anak, makanya anak itu kan perlu diajar. Sampai mau sekolah itu pindah sekolah mana, perlu diajar ikut berdoa tuh. Itu sebenarnya orang tua sedang mengajari anak, kamu menyiapin masa depanmu, termasuk memilih sekolah, itu harus disertai Tuhan loh. Tuhan harus menyertai loh. Itu harus diajar. Nah, ketika sudah sekolah, apakah Tuhan tetap menyertai? Anak-anak, apakah Tuhan tetap menyertaimu ketika engkau sekolah? Tuhan ingin sekali menyertaimu. Cuma masalahnya, mau nggak disertai Tuhan? Nah, banyak orang tidak mau disertai Tuhan karena katanya kalau ikut Tuhan itu susah, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Salah. Alkitab itu mengajarkan kita itu hidup itu bijaksana. Kan Alkitab berkata segala sesuatu boleh, tetapi apakah berguna atau tidak? Standarnya kan jelas. Kalau nggak berguna ya jangan dilakukan. Hanya orang bodoh yang melakukan sesuatu nggak berguna.
Hanya orang bodoh yang lakukan sesuatu padahal itu justru merusak dirinya. Enggak kan? Apakah itu memuliakan Tuhan? Kalau enggak memuliakan Tuhan, berarti engkau sudah menutup hati untuk disertai Tuhan. Apakah itu jadi batu sandungan? Nah, kalau engkau lakukan sesuatu padahal itu jadi batu sandungan orang lain, berarti kamu egois, kamu enggak ada kasih terhadap sesama. Itu yang diajarkan Alkitab kan? Itu berarti Tuhan itu mengajar kita jadi orang yang bijaksana dalam hidup ini. Membuat keputusan, pilihan itu benar. Sesuatu yang memang bermanfaat untuk diri kita, memuliakan Tuhan, dan jadi berkat bagi orang lain. Tidak egois. Jangan hanya yang penting aku suka, yang penting aku suka. Egois, enggak begitu. Ya. Kenapa Tuhan minta Lewi ada di sebuah tempat? Karena dia ingin menyertai setiap suku. Karena di mana mereka berada, di tanah yang baru itu, mereka ada kehadiran Tuhan. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-57. 57, kita baca sama-sama. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan seterusnya ya. Saudara-saudara, kita perhatikan yang ayat 57. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Fungsi lain, kenapa? Ada tempat-tempat tertentu, ada kota-kota tertentu, itu menjadi kotanya orang Lewi. Itu berfungsi sebagai kota perlindungan. Karena menurut hukum yang berlaku di masa itu, misalnya ada orang dituduh atau terdakwa sebagai pembunuh, padahal itu kecelakaan. Kecelakaan. Kan bisa aja kan, ada orang yang terbunuh tidak sengaja. Jadi ada yang terbunuh tetapi tidak sengaja. Secara hukum adat, hukum suku, maka keturunannya, saudaranya itu boleh kejar orang yang membunuh itu dan bisa menghakimi serta membunuh langsung. Akibatnya orang yang dituduh jadi pembunuh ini tidak ada, kalau istilah sekarang, tidak ada perlindungan hukum. Tidak ada kesempatan membela diri secara hukum. Mereka boleh lari di kotanya orang Lewi. Di kota orang Lewi dilindungi, orang-orang yang namanya itu pengejar darah, orang-orang yang saudara-saudaranya yang ingin mengejar dia, ingin membunuh, itu tidak boleh menghakimi orang yang dituduh membunuh ini. Menjadi kota perlindungan, supaya orang itu mendapatkan keadilan dengan baik. Supaya orang, bahkan orang yang dituduh pembunuh itu harus dapat keadilan. Nanti kalau benar-benar diadili, itu sesuai dengan fakta dan data, sesuai dengan kebenaran. Saudara-saudara, kehadiran orang Lewi berarti menjadi tempat orang-orang yang terancam, orang-orang yang mau dibunuh orang lain, orang-orang yang dalam risiko tinggi, itu dapat perlindungan. Dari situ kita bisa belajar apa? Kenapa Tuhan mengatur sesuatu yang tidak lumrah secara hukum warisan yang diyakini banyak suku, banyak orang, ya. Karena Tuhan ingin orang itu diperlakukan dengan adil. Orang boleh memperoleh keadilan, bahkan sudah tertuduh sebagai orang yang berbuat jahat pun itu tetap dapat keadilan sebagaimana mestinya. Kebenaran bisa ditegakkan dengan baik. Kalau ternyata dia sengaja membunuh, pasti akan dihukum mati di masa itu ya. Tetapi kalau ternyata tidak sengaja, itu tidak boleh dibunuh. Dia dapat perlindungan. Tidak ada penghakiman yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran. Tuhan mengatur segala sesuatu itu memang supaya manusia itu hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, bertindak dalam kebenaran.
dalam Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran kita. Tuhan ingin dimanapun kita berada, kita itu memperlakukan orang lain dengan adil, dan kita menegakkan kebenaran. Jangan malu untuk mengatakan kebenaran, jangan malu untuk melakukan kebenaran, jangan takut membela orang yang benar. Jangan membela orang yang bayar. Maju tak gentar membela yang bayar. Jadi kalau ada banyak yang memberi perhatian, ada yang sering membantu kita, sering berbuat baik kepada kita, salah pun dibela, itu enggak. Itu namanya enggak adil dengan sesama. Tidak. Pengaturan Tuhan membuat manusia itu benar-benar kan dihargai secara patut, secara layak. Karena memang setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Amin. Coba katakan bersama-sama. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Lagi. Saya berharga di mata Tuhan. Tunjuk sebelahmu, kamu berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita berharga dan orang lain juga berharga, kan tidak sepatutnya kita menghakimi dan memperlakukan orang lain tidak benar. Tidak patut kita memperlakukan orang lain dengan cara semena-mena. Harus sesuai kebenaran. Nah ini tapi juga jangan disalahartikan begini. Berarti kalau kita nggak boleh lakukan sesuatu yang tegas dengan orang, berarti jadi orang Kristen kita lemah dong. Gimana kalau orang buat salah? Kalau salah, itu harus pikul tanggung jawabnya. Makanya ketika ada di kota perlindungan, kemudian diselidiki oleh para Lewi, oleh para imam, ternyata benar dia sengaja membunuh. Kalau dia benar-benar sengaja membunuh, dia harus tanggung jawab. Dihukum mati di masa itu. Jadi jangan gini loh, jadi orang Kristen itu jangan gara-gara kita penakut, lalu kita memakai ayat, kan orang Kristen nggak boleh menghakimi. Yo memang benar, tapi kalau orang salah, yo kita harus berani berkata, kamu salah. Jangan gara-gara itu baik dengan saya tidak berkata, kamu salah. Tidak, itu namanya kita nggak adil, kita nggak benar perkataan kita. Salah ya salah. Salah ya salah. Kalau orang salah harus dinyatakan salah. Tapi kalau orang benar tidak boleh disalahkan. Walaupun kita nggak suka, kita nggak cocok. Tapi kalau benar, tetap benar. Kalau salah, walaupun kita senang dengan orang itu, tetap salah. Namanya salah, ada konsekuensinya. Ada orang datang ke saya, Pak Heru, saya ini dia cerita, gini, Pak, boleh nggak saya lakukan ini, sebab pimpinan saya itu memang, waduh buat saya sakit hati terus tuh. Kemudian saya bilang, kenapa pemimpinmu bersikap seperti itu? Dia bilang sih begini. Kemudian saya tanya, kamu benar-benar lakukan nggak? Dulu sih pernah, Pak. Begitu, dulu sih pernah, tapi saya nggak lakukan lagi. Dia kan orang Kristen, Pak. Mestinya memberi kesempatan orang bertobat dong. Saya bilang, bosmu itu bukan pendetamu. Kalau kamu di kantor dapat melakukan kesalahan, kamu dapat SP1, itu wajar. Kamu nggak langsung dipecat aja, bersyukur itu. Jadi jangan minta aku memaklumi dan mendoakan supaya bosmu tetap baik ya, kamu harus sungguh-sungguh menunjukkan pertobatanmu. Walaupun dia baik dengan saya tuh. Ada orang yang sangat kaya raya. Bahkan punya mall di Jakarta ini. Saya tahu dia lagi konflik dengan gembalanya. Dia sering hubungin saya. Lalu, Pak Heru, kami ingin support sih pelayanan Bapak. Tapi begini-begini, saya tahu itu bagian cara dia untuk menyakiti hati gembalanya. Sebab kalau saya bilang, oke Bu, pasti setelah itu dia bawa serombongan pengurus gerejanya.
dukung pelayanan kita nih, asik tuh ya, bisa dapat tempat yang bagus. Tapi saya bilang, enggak Bu, Ibu selesaikan dulu masalahmu dengan Pak Gembala. Masalahmu dengan Pak Gembala harus beres. Baru setelah itu Ibu berdoa, menguji hati, apakah benar Ibu tergerak, Tuhan taruh di hatimu untuk mendukung pelayanan saya. Sebab saya yakin, kalau dia berdamai dengan gembalanya, lupa dengan saya setelah itu. Apakah gara-gara dia orang kaya, dia baik dengan saya, lalu sikap salah saya diam saja? Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi apakah orang-orang yang dipojokkan, orang-orang yang disalahkan, orang-orang yang ditolak, dibuang keluarganya atau komunitasnya, apakah saya juga ikut menolak? Tidak boleh. Ingat, kotanya orang Lewi, kotanya orang melayani, hidupnya orang melayani jadi tempat perlindungan. Supaya orang dapat kebenaran Tuhan. Kita sebagai orang melayani kadang-kadang kan diperhadapkan situasi seperti itu ya. Siap enggak ini orang-orang yang melayani? Ini orang Lewi itu salah satu tanggung jawabnya itu tuh. Nah, kalau orang yang melayani justru membuat orang, justru dia yang menghakimi, wah itu malah di mana orang lari ketika dia dalam situasi sangat berat dalam hidupnya. Bagaimana mereka bisa merasakan perlindungan Tuhan kalau orang yang melayani tidak menerima mereka. Tetapi ingat, ketika menerima mereka, kita harus berani katakan, salah ya salah. Kalau dia harus bertobat, harus bertobat. Itu harus dilakukan. Tuhan mengatur itu sedemikian rupa loh, supaya tidak ada satu orang pun yang dihakimi tidak pada tempatnya. Setiap orang dapat perlakuan adil, itu namanya adil tuh. Adil itu dapat perlakuan sesuai kebenarannya, sesuai dengan apa yang dilakukan. Gitu ya. Adil itu bukan berarti semua dapat bagian yang sama, tidak juga. Enggak, karena suku-suku itu tempatnya kan beda-beda tuh. Beda-beda ya. Tapi yang adil semua dapat bagian. Itu namanya adil kan? Termasuk Lewi pun sebenarnya juga dapat ternyata, gitu kan? Bahkan ada di 11 kota tuh. Wah, itu banyak tempatnya malahan, tersebar walaupun kecil-kecil gitu. Tapi ada tanggung jawab lain. Jangan menganggap itu keistimewaan. Enggak, itu bicara tentang tanggung jawab. Dengan kata lain, Tuhan itu sudah memberi kita tanggung jawab kehidupan ketika lahir dan ketika menjalani hidup ini. Ada tanggung jawabnya. Dan Tuhan kasih kapling dalam hidup ini. Makanya ada yang menikah, ada yang tidak menikah, ada yang menikah punya anak, ada yang tidak punya anak. Lalu profesinya macam-macam, tidak ada masalah. Yang penting itu pekerjaan yang tidak melanggar hukum, tidak jahat, ya, tidak melanggar hukumnya Tuhan. Semua profesi itu baik. Kalau di situ ada penyertaan Tuhan, pasti yang kau lakukan di bawah Tuhan makin lama, makin naik, makin naik. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Cuma ingat, ketika engkau sudah menjalani itu, jangan memperlakukan orang dengan tidak adil. Jangan menghakimi orang yang tidak pantas dihakimi. Penghakiman milik Tuhan, perlakukan orang dengan benar. Dan yang ketiga kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ayat 64. Kita baca sama-sama ya. 2-3. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Ada, saudara baca lengkapnya aja ya. Saudara-saudara, pengaturan Tuhan itu membuat setiap orang itu saling membutuhkan. Itulah namanya kasih. Di mana hubungan antar manusia itu didasarkan pada kasih. Tadi kota perlindungan didasarkan pada kebenaran, memperlakukan orang itu sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Yang ketiga ini berarti setiap orang itu perlu untuk mengikhlaskan bagian dari yang dia miliki
kepada orang lain karena dia menghormati ketetapan Tuhan. Coba kalau ada satu suku, nggak maulah, enak aja, bagianku sebagian diberikan kepada suku Lewi, enak aja. Apalagi kalau kebetulan dapat bagian nggak terlalu luas. Atau kurang terlalu subur, enak aja, ini aja sudah sulit. Kenapa nggak yang lain saja? Ini yang sering kali terjadi tuh kakak adik tuh. Kasih dong adikmu bagian itu, kamu bagi dong. Enak aja, kenapa kok aku yang diminta? Kakak dong yang kasih. Kan saling begitu, nggak rela kalau bagiannya itu dikurangi. Tetapi di sini jelas, jadi mereka memberikan tempat-tempat yang baik tuh. Karena di situ termasuk padang penggembalaannya. Ukuran tempat yang baik di masa itu pasti itu tempat yang baik untuk menggembalakan ternak. Karena mereka kan kebanyakan kan peternak. Sesuai dengan tempat itu untuk penggembalaan, apalagi Lewi ini nanti yang menetapkan korban yang layak untuk dipersembahkan itu kualitasnya seperti apa. Mereka harus mengurus domba-domba, lembu, kambing yang akan dipersembahkan supaya kondisinya baik. Selain itu juga untuk penghidupannya tidak terlalu bergantung kepada umat di masa itu. Ya. Saudara-saudara, kasih itu harus jadi landasan hubungan kita. Dalam kasih itu setiap orang itu selalu berpikir bukan aku dapat apa, tetapi apa yang bisa aku berikan kepada dia. Itu kasih. Dimulai dari situ. Kalau kita berpikirnya aku dapat apa dari dia, itu bukan kasih. Itu namanya kita lagi memanfaatkan orang lain. Dan kita sedang menjauhkan hidup kita dari berkat Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati. Dan kalau itu bicara uang, bicara tentang hal-hal yang sifatnya sementara ya. Berkat Tuhan itu pasti selalu lewat orang. Selalu lewat orang. Ya, kita butuh duit. Kira-kira yang Tuhan, kita berdoa, Tuhan berkati saya butuh banyak duit nih. Untuk kebutuhan kami nih dalam bulan ini. Tuhan mau pakai siapa yang Tuhan pakai? Malaikat? Kita lagi tidur gitu mendadak bangun sebelah kita, ini emak-emak nih, langsung mencium duit. Mama tidur gitu mungkin duit di sebelahnya terbangun kali ya. Bisa penciumannya tajam ini. Wah ini ada duit nih. Oh ya ini 100-an nih, kalau ini 100.000 ini. Ibu-ibu bisa membedakan nggak aroma 100.000, 50.000, 20.000, dan 2.000? Oh enggak bisa. Begitu bangun langsung ada duit, enggak kan? Kalau toh ada, pasti ada seseorang yang menaruh, bener nggak? Ada seseorang yang menaruh. Prinsip Tuhan memberkati kita secara keuangan, secara kebutuhan ya. Begitu kita berdoa, Tuhan meresponinya, Tuhan akan gerakkan orang-orang tertentu untuk ingat kita, untuk peduli dengan kita. Kemudian ada orang mendadak telepon kita. Aku ingin kirim sembako nih, padahal kita nggak minta. Itu jawaban doa. Tuhan gerakkan seseorang. Atau ada yang mau transfer nomor rekeningmu, coba di-share dong. Tapi kalau ojol jangan ya. Tapi kalau itu seseorang yang dikenal, untuk apa ditanya? Ada sedikit berkat nih. Kok bisa begitu? Tuhan menjawab doa kita lewat seseorang. Dan orang itu kadang-kadang seseorang yang tidak kita kenal baik. Atau teman lama yang sudah kita nggak ketemu. Seseorang yang tidak pernah kita pikirkan. Malah bahaya kalau kita berdoa lalu kita juga membayangkan. Misalnya, nanti kalau Hana sudah jadi pengusaha sukses, ya, iya dia kan jadi bisnis wati nanti. Ya kan?
Kemudian saya berdoa nih, kebutuhan banyak. Kemudian saya ingat Hana kan lagi dapat proyek besar nih. Saya berdoa, Tuhan gerakkan hati Hana untuk peduli dong, ingat Pak D dong. Itu artinya hati saya lagi bergantung kepada Hana. Bagi saya Hana lah sumber pertolongan. Itu namanya Hana jadi berhala di hati saya. Tetapi saya tetap harus berdoa. Yang saya ingat Hana, tetapi saya tetap kedaulatan Tuhan. Ternyata yang ingat saya Marcel. Pak D, aku habis jual motor nih. Aku beli dari temanku dapat untung cukup besar nih. Pak D, rekeningnya di-share dong. Apa untuk apa Marcel? Aku ingin berbagi berkat nih Pak D. Bisa saja. Itu ternyata saya doakan Hana, justru Tuhan gerakkan Marcel yang mungkin saya tidak memikirkannya. Kita seringkali berdoa langsung kepikiran si A, si B, si C, supaya itu yang bisa menolong kita. Ingat, kalau kita benar-benar berharap kepada Dia lebih dari Tuhan, itu namanya berhala. Kalau itu berhala, kita akan kecewa. Karena manusia itu terbatas menolong. Terbatas menolong. Saya punya teman hamba Tuhan, sangat didukung pelayanannya oleh satu keluarga. Keluarga ini saya kenal betul, tulus hati, memang ingin mendukung pekerjaan Tuhan, dan dia support betul hamba Tuhan yang melayani. Tetapi suatu saat bisnisnya bermasalah, kolab. Bahkan hutangnya banyak, nggak terbayar. Padahal dia sudah berkata kepada hamba Tuhan ini, Pak, kita punya program, udah ini dari saya ini. Pak Gembala nggak usah mikirin yang ini, saya yang akan mencarikan jalan keluarnya. Yang ini udahlah Pak, biar nggak dari kami. Dia komitmen dan saya tahu betul orangnya tulus dan ingin mendukung. Tapi ketika collab, dia jadi malu, dia nggak ke gereja. Saya bilang, kenapa malu? Aku malu, aku terlalu banyak janji dan aku malu karena usahaku lagi berantakan, aku ditagih debt collector sana sini. Memangnya itu berdosa? Itu gagal atau kamu buat kejahatan, dosa? Enggak sih, ini hanya salah perhitungan, dalam arti itu manusiawi sekali ya. Kalau seperti itu kenapa malu? Itu bagian dari pergumulanmu. Hatimu yang ingin menolong pekerjaan Tuhan itu mulia. Tidak semua orang punya hati seperti ini loh. Ketika dia punya, tidak semua punya hati ingin memberi. Yang dipikirkan kalau aku punya banyak duit, kalau aku punya banyak fasilitas, yang dipikirkan hanya pada diri sendiri. Gak pernah berpikir tentang saya ingin mendukung pekerjaan Tuhan. Saya ingin menjadi berkat bagi orang-orang yang melayani. Ada banyak orang gak berpikir begitu. Kalau kamu punya hati seperti itu mulia, itu Tuhan senang. Gak usah malu, itu konsekuensi dari sebuah keputusan salah. Jalani saja. Dan justru di situ sekarang bukan kamu yang mensupport gembalamu, tetapi ini waktunya gembalamu mendukungmu untuk bisa melewati ini dengan baik. Perubahan sikap hati itu akhirnya pelan-pelan dia mulai naik lagi. Dan saya tahu sekarang dia mulai komitmen dengan gerejanya lagi, walaupun belum pulih seperti dulu. Butuh kerelaan. Itu cara kerja Tuhan. Misalnya dulu kita mau mulai pelayanan onsite, kita banyak renovasi kan banyak besar tuh. Ya. Saya yakin Tuhan taruh di hati Bapak Ibu saudara-saudara. Kenapa kok ada yang rela beli ini, rela kasih uang cukup besar untuk renovasi? Siapa yang memberi, yang menggerakkan hati itu? Kita kan nggak ada pernah rapat. Kita kan nggak ada proposal. Kita kan nggak ada list. Keluarga ini nyumbang berapa, keluarga ini kan nggak ada kan? Nggak ada ya, seingat saya kan nggak ada ya. Karena apa? Pertama, pasti ada yang berdoa supaya kebutuhan tercukupi.
Ya, saya nggak berkata bahwa hanya saya aja, enggak, pasti banyak yang berdoa untuk itu. Yang kedua, Tuhan gerakkan seseorang. Ketika Tuhan gerakkan, begitu ada uangnya, atau bahkan yang ada di tabungannya pun direlakan tuh. Atau kalau enggak, mendadak Tuhan berkati lebih dari sebelumnya. Tuhan berkati uang lebih banyak dari sebelumnya. Dan di hatinya langsung kepikir, ini kelihatannya aku akan komitmen ini, kasih sebagian untuk renovasi. Itu cara kerja Tuhan tuh. Tuhan ngaturnya itu seperti itu tuh. Ngaturnya seperti itu, ya. Jadi saudara-saudara, orang Lewi tidak terlantar. Walaupun dia tidak punya milik pusaka yang luas. Karena apa? Ada yang rela berbagi. Ada yang rela menyerahkan bagiannya untuk orang yang melayani ini. Tapi saya konteksnya ini tidak hanya orang melayani ini, cara pengaturan Tuhan itu seperti itu. Cara Tuhan itu seperti itu. Jadi pengaturan Tuhan itu baik, walaupun kadang-kadang tidak seperti kebiasaan kita. Walaupun kadang-kadang tidak seperti yang kita pikirkan, gitu ya. Tuhan sudah bagi tiap orang tempatkan di sebuah tempat dengan berkat yang berbeda, tidak perlu cemburu, karena apa? Yang pertama tadi, karena apa? Tuhan ingin menyatakan kehadirannya melalui setiap rumah tangga, melalui setiap pekerjaan, tempat dimanapun, Tuhan ingin hadir, memberkati, menuntun, menyertai kita. Yang kedua, Tuhan ingin kita jadi berkat bagi orang lain. Jadi kota perlindungan, di mana orang-orang yang dibuang, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang mungkin resikonya akan mengalami penghakiman dari orang lain, itu ada perlindungan, ada tempat supaya dia dapat keadilan, supaya dia diperlakukan dengan benar. Dan yang ketiga, ada yang namanya hukum kasih dalam relasi. Ada saatnya kita dipakai Tuhan memberkati orang lain, ada saatnya kita diberkati orang lain. Baik diberkati maupun memberkati itu bagian dari pengaturan Tuhan. Ada waktunya Tuhan buat kita itu kok butuh dan kita nggak mampu, Tuhan akan gerakkan seseorang menolong kita. Tetapi ada waktunya Tuhan gerakkan hati kita untuk peduli dengan orang lain. Jangan tutup hati, jangan pelit. Kan berulang-ulang saya ajarkan di Harmoni ini ya. Jadi orang Kristen itu harus suka memberi. Karena terlebih senang itu kalau kita memberi daripada menerima. Sukacita itu berbagi, tetapi memang jangan tinggalkan tanggung jawabmu. Gara-gara ingin memberi telantarkan anak, nggak boleh juga. Tetapi jangan tahan kalau Tuhan gerakkan hatimu. Untuk apa? Saudara ingat seseorang, lakukan. Karena Tuhan ingin itu. Supaya pergumulan mereka ditolong Tuhan lewat kita yang rela menolong. Oke, kita akan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, perjamuan kudus itu mengingat kembali kematian Tuhan. Kematian Tuhan menegaskan apa yang kita pelajari saat ini. Bahwa Tuhan sudah membayar semua kutuk dosa supaya kita diberkati. Karena kita diberkati, Tuhan ingin kita jadi berkat bagi orang lain. Tuhan adalah kota perlindungan kita yang tidak pernah menghakimi kita, tetapi memahami kita dan menegakkan kebenaran dalam hidup kita.
you.